Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang efek penggunaan pupuk PSB pada beberapa jenis tanaman yang ada di kebun Josgrab lokasi 2. Jadi di tempat ini saya hanya menggunakan pupuk PSB dan NPK Ponska Plus di fase vegetatif. Ulangi, di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nanti di fase pembuahan, kita tetap akan menggunakan pupuk PSB, hanya diselingi dengan pupuk generatif sejenis MKP, KNO3, dan boron, yang nantinya akan kita aplikasikan secara spray ke daun-daunnya ini. Setelah nanti keluar bunga, baru pupuk kembali ke vegetatif kembali, PSB dan NPK Ponska Plus. Jadi pupuk rutinnya tetap di fase apapun kita menggunakan PSB seminggu sekali dengan dosis 10 liter per 200 mili. Jadi campurkan 200 mili PSB ke 10 liter air. Hasilnya seperti ini. Ini varian Jupiter yang kita aplikasikan PSB rutin setiap minggunya dan pemberian NPK Ponska Plus paling cepat 2 minggu sekali, paling lambat 1 bulan sekali di tempat ini. Oh ya, kemarin ada yang nanya tentang jerami padi ini, karena di beberapa video saya ini terlihat sehingga ditanyakan. Fungsi daripada jerami padi ini yang pertama sebagai mulsa bagi tanaman ini atau mulsa alami. Sekaligus ketika sudah lapuk bisa menjadi kompos yang dapat menyuburkan tanaman ini serta dapat menggemburkan media tanam serta menghidupkan mikroba-mikroba yang ada di dalam media tanam ini. Manfaat berikutnya untuk mengurangi tumbuhnya gulma atau rumput-rumput yang berada di bedengan ini. Dengan penggunaan jerami padi, maka rumput jarang tumbuh. Jadi perawatannya jadi lebih hemat waktu. Untuk manfaat lain daripada mulsa jerami padi ini yang kita gunakan untuk menutup media tanam ini, kawan-kawan bisa mencari literatur di beberapa sumber yang juga sudah membahas tentang ini. Karena kali ini saya tidak bahas tentang mulsa jerami padi ini, cuma ini saya sampaikan salah satu atau beberapa fungsi diantaranya daripada penggunaan jerami padi ini. Yang pertama adalah sebagai mulsa alami, yang kedua sebagai kompos, yang ketiga menjaga mikroba di dalam tanah ini tetap hidup, media tanam ini, ketika menjaga kegemburan daripada media tanam atau bedengan ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencegah gugurnya bedengan ketika kita lakukan penyiraman, serta banyak sekali manfaat lainnya dari kandungan jerami padi ini bagi tanaman. Oke, ini seperti ini penampakannya. Jadi ini varian anggur Jupiter yang masih di fase vegetatif. Nih, cabang-cabang tersiernya. Ini minggu depan kita sudah mulai memasukkan pupuk pembuahan. Persiapan untuk dilakukan pemangkasan. Jadi pupuk mulai kita masukkan pupuk generatif MKP, KNO3, dan boron. Seperti ini. Jadi penggunaan boron yang benar itu sebenarnya dispray ya, bukan dikocor. Karena itu boron itu adalah pupuk mikro esensial, bukan pupuk makro sekunder, tapi mikro esensial. Kalau karate plus boroni itu adalah kalsium plus boron. Kalsium, pupuk kalsium yang terdapat kandungan boron. Kalau boron murni seperti cap tawon itu boron. Jadi penggunaannya sangat sedikit bagi tanaman anggur, tetapi harus ada di fase tertentu. Dan tanaman ini sedang membutuhkan unsur hara itu, yaitu unsur hara
mikro esensial. Oke, seperti ini penampakannya. Cabang-cabangnya sudah mulai berubah warna coklat. Artinya tanaman ini sudah mulai memasuki fase generatif dan pupuk harus segera kita berikan untuk hasil maksimal sebelum kita lakukan pemangkasan. Jadi kita akan spray pupuk pembuahannya untuk pohon ini sebanyak 4 kali aplikasi, 1 minggu sekali. Sudah seukuran pensil untuk cabang tersiernya, ini bisa terlihat. Ini kita axle break. Nah, ini seperti ini. Di ujung-ujungnya ini kita harus axle break. Nih. Supaya tidak banyak nutrisi yang terbuang. Jadi cabang-cabang tersiernya sudah memenuhi syarat untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Sampai ujung sana. Ini single cordon ya, metode tulang ikan. Seperti ini. Agak silo. Sampai ujung sana. Jadi semua bedengan ini kita tutup dengan mulsa dari jerami padi. Kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak manfaat jerami padi bagi tanaman sebagai mulsa maupun sebagai kompos, bisa baca di medsos banyak ya, di internet dan lainnya, dan serta buku-buku bacaan literatur dan lainnya. Di beberapa literatur sudah dibahas tentang ini. Seperti ini. Jadi tanaman ini sangat subur dengan penggunaan pupuk PSB dan NPK saja. Tetapi ini dominan PSB karena PSB-nya kita berikan rutin setiap minggunya, NPK-nya 2 minggu sekali, itu sudah paling cepat. Hanya 1 sendok makan untuk setiap pohon ini. Jadi sangat sedikit. Artinya ini dominan penggunaan PSB. Batangnya udah gede, ini belum kita buahkan. Ini kita membuat 3 sekunder ya. 1, 2, 3. Dan ini cabang tersiernya seperti ini sudah berwarna coklat, 1 ukuran pensil. Ini semua. Jadi kita harus segera memasukkan pupuk generatifnya. Ini terlihat. Ini ya, sudah besar. Batnya udah gemuk-gemuk semua. Jadi ini sudah siap untuk dibuahkan. Ini contohnya nih. Sudah keluar bunga. Belum kita pangkas. Jadi PSB itu sangat baik untuk tanaman anggur. Kalau POC saya menggunakan POC urin kelinci. Di kebun lokasi 1, di kebun lokasi 2 ini saya menggunakan PSB. Kenapa berganti-ganti, berbeda-beda? Karena dua-duanya baik. Sekaligus sebagai pembanding, penggunaan POC urin kelinci dan PSB bagus mana? Tapi sejauh ini dua-duanya bagus. Karena itulah saya gunakan dua-duanya di kebun yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau ini baik, PSB ini baik untuk tanaman, dan seperti ini hasilnya, saya bagikan ke kawan-kawan, semoga ada manfaatnya. Jadi membagikan kebaikan semoga bermanfaat buat kawan-kawan, karena nggak ada salahnya saya bagikan kalau ini memang baik untuk tanaman. Oke, kita berpindah ke greenhouse sebelah sana. Ini semuanya juga subur. Kita aplikasi PSB rutin. Semuanya daunnya lebar-lebar dan batangnya besar-besar nih. Nih, varian fragrant rose belum kita buahkan. Ini juga sudah seukuran pensil.
cabang tersiernya di usianya 3,5 bulan untuk pohon ini sudah seperti ini. Nih, seukuran spidol warna ya, bukan spidol maker ya. Udah gede. Varian Fragrandus. Ini varian Everest. Jadi penggunaan pupuk PSB ini sangat terlihat hasilnya. Saya menyampaikan ini bukan saya berjualan pupuk PSB ya. Jadi saya menganjurkan kepada kawan-kawan untuk membuat sendiri PSB-nya. Karena tujuan daripada penggunaan pupuk ini yang pertama untuk penghematan. Sebagai solusi di tengah harga pupuk yang mahal. Jadi kita bertani dengan mudah dan murah. Seperti itu. Jadi silahkan kawan-kawan yang ingin membuat PSB, saya sudah buatkan videonya yang berjudul cara membuat PSB dengan berbagai warna. Monggo disimak saja. Jadi buat saja sendiri PSB-nya. Mudah buatnya dan murah serta manfaatnya cukup banyak. Nih, bahkan ini Jupiter ini berbunga nih. Hanya menggunakan pupuk PSB saja nih. Di sebelah sini pun sama. Jadi semua ini kita gunakan PSB. Kalau ini Everest ya. Cukup besar-besar udah diicip-icip nih kalau varian ini. Everest. Sangat subur-subur. Ini bisa terlihat nih. Ini yang hasil fondasi pruning saja. Tumbuhnya sangat subur. Artinya pupuk PSB ini betul-betul ngefek bagi tanaman ini. Apa yang saya sampaikan ini boleh dicoba dan bisa dibuktikan oleh kawan-kawan sendiri. Karena saya sedang tidak berjualan pupuk. Cuma saya memberi contoh dan memberi bukti bahwa di tempat ini penggunaan pupuk PSB dan NPK Plus saja hasilnya alhamdulillah baik. Ini varian akademik yang memasuki fase Verizon. Seperti ini. Di sebelah sana juga ada. Dan ini sudah ada beberapa dompol yang dipanen oleh pengunjung. Ada 6 atau 7 dan ini yang tersisa. Di next video saya akan bahas tentang aplikasi pupuk kalsium tahap akhir di fase seperti ini. Lanjut, kita ke sana dulu. Ini tempat kita ngopi ya, bukan warung kopi. Jadi kawan-kawan pengangguran yang berada di sekitar Purwokerto, jika mampir ke tempat ini, monggo silahkan ngopi bersama dengan kawan-kawan yang lain di tempat ini. Ini kebun josgrap lokasi 2. Lanjut kita ke sini. Efek penggunaan PSB untuk tanaman apel futsa. Nih. Ini berbuah. Sangat banyak, ini sudah dipanen berkali-kali kan dan tidak pernah habis nih. Karena terus berbuah. Apel futsa cukup banyak. Dan di sini di fase ini tanaman ini ketika sudah berbuah seperti ini masih terus mengeluarkan bunga. Jadi nggak pernah ada habisnya. Ini penggunaannya rutinnya 1 minggu sekali 200 ml per 5 liter air. Nah, ketika kita akan buahkan lagi, kita menggunakan 600 ml. Jadi yang saya aplikasikan ke apel futsa itu begini caranya. Jadi setiap minggu kita siramkan 200 ml dicampur 5 liter air ke pohon, satu pohon. Nah, ketika kita akan buahkan 1 bulan sekali, kita menggunakan PSB 600 ml ke satu pohon. Caranya pohon ini atau media tanam ini kita siram dulu jenuh. Ini sudah kita siram, baru kita kocor dengan PSB. Karena perlu air sebagai transportasi nutrisi atau transporter nutrisi bagi tanaman. Jangan kering langsung dipupuk, siram dulu jenuh, baru kita aplikasikan pupuk PSB. Oke, ini efek pada tanaman apel futsa, semuanya sedang berbuah.
Ini kepada sawo juga sedang berbunga, itu kelihatan. Ini pada jeruk sunkist juga berbuah. Nih, cukup banyak ini jeruknya nih, lihat nih. Ini hanya menggunakan pupuk ini hanya menggunakan pupuk PSB saja tanpa NPK, sama sekali tidak menggunakan NPK. Ini hanya menggunakan PSB saja. Nih, buahnya sangat banyak nih. Tuh. Tuh. Artinya pupuk PSB ini sangat bermanfaat bagi tanaman dalam setiap fase dan bukan kaleng-kaleng nih. Nih, banyak sekali nih. Nih, berbuah lebat nih jeruk ini. Sama aplikasinya rutin 200 ml per 5 liter air tiap minggu dan 600 ml 1 bulan sekali, dan seperti ini hasilnya. Itu cukup banyak untuk jeruk ini. Nih. Tuh di sebelah sana juga ada nih. Tuh. Sampai pohonnya berat menopangnya nih. Dalam pot 50 liter. Ceri juga berbunga. Ini sudah kita panen untuk jambu kristal dan sedang berbunga lagi. Juga menggunakan pupuk PSB saja. Banyak bunganya tuh. Ini apel futsal. Tuh. Banyak buahnya. Lanjut kita ke sebelah sini. Nah, ini varian Lily of the Valley yang baru full bloom. Nih, memasuki fase berry set. Full bloom itu fase bunga mekar pasca penyerbukan. Ini pre-bloom, hampir pecah, hampir mekar bunga. Ini varian Julian. Sansekerta sudah berry set. Ini juga varian Sansekerta, efek overdosis GA3, banyak yang rontok. Saya penggunaannya GA3-nya terlalu banyak nih, jadi rontok bunganya. Nah, di tempat ini juga bibit-bibit ini kita menggunakan pupuk PSB dan NPK saja. Ini yang Jupiter System Trellis, belum kita pangkas. Sudah banyak sekali bunga PHP. Ini Jupiter Trellis satu pohon dengan sekunder 7 meter sampai ujung sana. Ini satu pohon ya. Kita buat sekunder 7 meter. Nanti seperti apa hasilnya nanti tunggu pembuahannya. Jadi nanti ada kesimpulannya. Ini saya membentuk sekunder dari bawah nih. Ke kiri dan ke kanan 3,5 meter sampai ujung sana. Tuh. Dan 3,5 meter ke kanannya. Tuh, sampai ujung. Oke. Kita ke, kalau di greenhouse sebelah sini sudah cukup subur juga dengan pupuk yang sama. Ini varian Tamaki, sangat aktif ujungnya. Ini varian Donetsky. Nanti akan kita buang seluruh tunas air ini. Cuma kemarin ada teman yang minta entresnya buat sabung pucuk, jadi tunas air ini tetap saya biarkan karena untuk dibikin bibit sabung pucuk oleh salah satu kawan kita. Donetsky. Dan ini Jupiternya juga terlihat nih daunnya. Lebih dari telapak tangan saya besarnya. Nih. Tuh. Sangat vigor. Dan ini yang trik ganti varian dengan mengganti cabang tersier. Nanti akan kita update di video berikutnya, karena cabangnya juga sudah hampir 1 meter dari hasil sambung ini, seperti ini. Tuh. Sangat subur nih. Oke. Kita lanjut. Kita akan bahas tentang penggunaan pupuk PSB pada tanaman selain anggur. Nah, kali ini ke tanaman anthurium. Seperti ini. Sesuai judul bahwa efek penggunaan PSB untuk beberapa jenis tanaman. Ini tanaman anthurium yang saya tanam. Ini jenis black tea. Ini cemara. Subur-subur semua nih. Tuh. Ini
Black Beauty. Ini juga hanya menggunakan pupuk PSB saja di tempat ini. Semuanya subur. Pertumbuhannya sangat bagus. Dan ini sekaligus saya sampaikan bahwa media tanam anthurium tidak harus menggunakan sekam atau cacahan pohon pakis. Ini menggunakan tanah dan sekam mentah. Dominan tanah ini berat nih. Dan pertumbuhannya seperti ini. Jadi media tanam anthurium yang saya gunakan ini sama dengan media tanam anggur. Ini 80% tanah, 20% sekam mentah. Dominan tanah, berat nih. Ini berat banget. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita jadi jarang siram. Ini saya siram 1 minggu sekali. Karena media tanam penggunaan tanah ini menyebabkan media tanam tetap lembab. Kekurangannya berat aja kalau ketika kita akan pindahkan. Tetapi kesuburannya alhamdulillah nih luar biasa nih. Jadi kalau kawan-kawan punya tanaman anthurium, nggak punya media tanam sesuai dengan seperti yang kita gunakan sebelumnya, arang sekam, sekam mentah, dan cacahan pakis, menggunakan tanah saja hasilnya alhamdulillah bagus. Ini menggunakan pupuk PSB saja, rutin sama seminggu sekali, dan hasilnya seperti ini. Ini Gemani Supernova. Media tanamnya 80% tanah, nggak terlihat sekamnya bahkan, karena memang dominan tanah, dan tetap subur. Yang terpenting tidak terkena sinar matahari langsung. Ini pakai paranet di tempat ini. Jadi menanam anthurium dengan media tanam anggur yang dominan tanah. Bahkan ini kalau anggur teman-teman jarang yang menggunakan tanah, kalaupun tanah sedikit, tetapi ini 80% tanah dan tetap subur dan hidup. Jadi segala sesuatu itu memang perlu eksperimen, perlu dicoba untuk melihat, kita dapat melihat hasilnya dan akhirnya berkesimpulan. Jadi kalau ada yang mengatakan media tanam anthurium jangan pakai tanah nanti tidak baik, ini adalah jawaban menggunakan media tanam anthurium dengan dominan tanah, dan hasilnya alhamdulillah subur. Jadi ini bukti ya, apa yang saya katakan ini ada buktinya di tempat saya nih. Seperti yang terpenting, tanaman ini jangan terlalu banyak air, juga tidak boleh kekurangan air. Jadi penyiraman hanya saya lakukan 1 minggu sekali. Dan media tanam ini jangan sampai tersumbat, jadi air tetap lepas. Meskipun perlahan, karena pakai tanah, tidak terlalu poros. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Jadi di tempat ini ada juga kolam-kolam ikan ya. Jadi teman-teman kalau mampir ke sini mau mancing ikan silahkan. Ada berbagai jenis ikan air tawar, ada lele, mujair, patin, gurameh, ikan melem, dan lainnya di tempat ini. Karena ini memang tempat ini kebun josgrap lokasi 2 adalah sawah anggur mina. Jadi anggur dan kolam-kolam ikan di tengah-tengah sekitarnya persawahan. Ya. Lokasi kebun ini berada di Purwokerto, tepatnya di utara lapangan golf, atau tepatnya di utara padang golf Wijaya Kusuma Purwokerto. Dari Hotel Aston 100 meter tempat ini. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.